Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhana faqina 'adzaban nar. Faqala aidan al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya di KM atau Takmir Masjid dan seluruh pengurus Takmir Masjid Mujahidin Banjarmasin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah masih memberikan power, energi dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan modal itu kembali dengan rajin, tekun, sabar, istiqomah kita sambut malam hari ini dengan sholat maghrib berjamaah. Tapi masih ada hamba-hamba Allah yang tidak sholat di masjid, masih berkeliaran di mana-mana dan kemana-mana. Makanya kita hamba Allah yang paling bersyukur nih, ya dihantarkan oleh Allah datang ke rumahnya ini. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita bangun pada hari ini, mulai subuh, sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, dengan tahajud pian, dengan sholat lail pian, dengan sholat malam pian, 11 rakaat, bukan 2 rakaat. Sekali lagi 11 rakaat, ya, bukan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu pemula bagi anak-anak SMP, SMA gitu. Tapi kalau sudah tua-tua ini 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan dan di luar Ramadan itu tetap 11 rakaat. 11 rakaat. Saya sangat-sangat tidak berpendapat yang ada di YouTube makan sholat malam 2 rakaat itu suruh belajar lagi dia, ya. Suruh belajar lagi. Tapi untuk pemula bolehlah. Tapi jangan mengatakan sholat lain, sholat tahajud itu 2 rakaat itu. Itu membuat umat jadi malas gitu, ya. Jadi malas. Setelah itu lalu kita istirahat sejenak, lalu kita langkahkan kaki ke masjid. Sholat subuh berjamaah. Jarang yang tahu betul hebatnya sholat subuh itu. Jadi yang sholat subuh itu pian-pian ini termasuk orang yang kaya. Nah ini ada yang hadir maghrib tapi belum sempat juga rutin sholat subuh. Ayo sudah waktunya untuk kita datangi masjid. Nanti menyesal nanti. Raka'ataini sunnatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu Allah yang mengatakan, bukan Prabowo, bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan, yang mengatakan Allah. 2 rakaat salat sunat fajar itu
jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaya pian itu. Cuma kadang-kadang orang diberi kekayaan oleh Allah nggak mau gitu ya. Habis itu lalu kita sejenak istirahat, kita lanjutkan sholat duha, lalu kita bangun profesi kita masing-masing. Yang tukang ojek, yang di pasar, di toko, di kebun, di mana-mana itu. Tapi setelah itu luar biasa. Begitu kita dengar kembali lantunan kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, ada panggilan Allah, ada undangan Allah. Dengan ikhlas kita lepas seluruh pekerjaan kita. Lalu kita kembali mengambil air wudu, sujud rukuk kembali kita. Setelah itu فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Setelah itu kita berterbaran lagi antara zuhur dan asar, terus asik kita. Tahu datang lagi di masjid-masjid berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejenak kita, yang tukang ojek berhenti, yang Grab berhenti, semuanya ambil air wudu, sujud rukuk kembali. Habis itu kita lanjutkan lagi. Nah, maghrib ini lalu kita sama-sama datang di sini. Begitulah ritme kehidupan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya misi pertama dan utama kehadiran kita di muka bumi, entah di Amerika, di Afrika, di Eropa, di mana-mana, untuk beribadah kepada Allah. Kalau dijawab, ya ada alasannya. Surah Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah ini terlalu banyak jumlahnya, maka pasti ada imamnya ibadah itu, pasti ada manajernya ibadah itu, pasti ada direkturnya ibadah itu, pasti ada gubernurnya ibadah, dan pasti ada presidennya ibadah itu. Presidennya ibadah itu ialah sholat. Perhatikan sholat ini. Kalau pian perhatikan sholat, rajin, baik dan benar sholatnya, insya Allah yang lain-lain itu akan mengikuti nanti seperti itu. Nah, itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada di umat-umat yang lain. Cari entah di Kristen, di Buddha, di Hindu, nggak ada semacam ini. Nah, ini yang kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, menjadi keimanan kita, ya, seluruh jagat raya yang sangat luas ini, otak kita, ya, akal kita, ibtak kita, ilmu pengetahuan dan teknologi, sains kita nggak mampu untuk mencerna ciptaan Allah yang sangat besar dan luas. 2-3 kali belum putar itu filmnya, tapi di sini kan nggak ada LCD, jadi di Masjid KSN di Banjarbaru sama di Cindalus 3 kali putar itu filmnya tentang alam raya. Otak kita nggak mampu. Itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, namanya satelit, planet, tata surya, galaksi, lalu universum, lalu cluster dan sebagainya seperti itu. Nah, itu ciptaan Allah. Lalu Allah juga menciptakan yang namanya malaikat, menciptakan yang namanya jin, menciptakan yang namanya dunia tumbuh-tumbuhan, flora, menciptakan yang namanya dunia binatang, menciptakan yang namanya mineral, tambang-tambang. Kita yang paling kaya dari 360 negara, Indonesia yang paling kaya. Iran nggak ada apa-apanya, Saudi nggak ada apa-apanya, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait nggak ada apa-apanya. Kita yang paling kaya. Makanya kita jaga Indonesia ini dengan kita membangun persenjataan seperti Iran itu. Kalau kita niru Iran bukan berarti otomatisasi kita jadi Syiah, enggak. Nah, raw material, material kita, bahan baku kita untuk membuat nuklir itu ada. Tapi sementara dananya dialihkan ke MBG. Aduh, habis itu diarahkan lagi ke koperasi. Aduh, ini yang paling penting.
Soalnya kalau Iran itu pian nih belum masuk ke materi ini belum. Ini masih pemanasan nih. Masih pemanasan. Iran itu punya satu selat pian, satu selat namanya Selat Hormuz. Oh, tarik ulur dengan Amerika. Tarik ulur. Ini Amerika ini memang penjajah yang nggak kapok-kapok. Sudah pernah di Vietnam kalah, lari dia. Lalu di Afghanistan lari dia. Entah di mana lagi lari dia. Kalau sudah mau mundur kalah, minta yang namanya gencatan senjata, tapi bohong gitu. Nah, itu ciri kriterianya orang kafir tuh. Hati-hati pian kalau bekerja sama dengan orang kafir, nggak pernah jujur. Apalagi namanya Yahudi. Oh, ini jagonya pembohong itu, setan Yahu itu. Netanyahu itu setan Yahu itu. Ya, ini Trump ini kepala preman dunia itu. Sakar PDW itu ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, kita Indonesia ini, ya Allah menciptakan kita Indonesia ini, yaitu bukan satu selat. Selat Malaka antara Sumatera dengan Malaysia, Selat Malaka. Lalu ada yang namanya Selat Sunda, ada namanya Selat Bali, ada namanya Selat Lombok, ada namanya Selat Alas. Lombok dengan Sumbawa, ada selat di sini NTT, ada selat Makassar yang nembus ke Filipina dan ke Jepang. Riskan sekali selat ini musuh-musuh untuk masuk ke Indonesia. Lewat dalam laut kapal selam, lewat atas lain sebagainya. Kalau kita tidak punya persenjataan yang kuat, habis kita. Dan terbukti sekarang habis. Kekayaan kita kan diambil. Tambang kan diambil. Sabril Samsudin, Menteri Pertahanan, mengatakan ada negara di dalam negara. Coba di Morowali itu dia buat sendiri landasan pesawat. Coba keluar masuk pesawat Cina kayak gitu. Kalau punya nuklir, punya senjata, nggak berani mereka, nggak berani. Belum kan sudah berkali-kali mengatakan saatnya kita membuat nuklir. Kalau Amerika marah, kenapa sampean boleh, saya tidak boleh, gitu aja. Itu memang yang buat senjata ini kan ada 5 negara terkala selesai Perang Dunia Kedua, Amerika, Cina, Rusia, Perancis sama Inggris. Tapi kan diam-diam Korea Utara dilindungi oleh Rusia, buat dia. Maka kan tidak berani Amerika dengan Korea Utara, kan kecil, kayak Madura lah kecilnya itu, kecil. Diam-diam Pakistan buat. India buat, apalagi namanya ini Cetanahu ini, ratusan sudah itu dilindungi oleh Amerika. Jadi Amerika itu ialah Israel besar, lalu Israel itu Amerika kecil itu seperti itu. Nah, kalau kita nggak membuat, dilarang, ya nggak adil, Pak, nggak adil. Pian boleh membuat macam-macam, kita nggak boleh, kan nggak adil itu. Dan kita punya itu raw materialnya. Kenapa? Saya sangat luas negara saya, maka saya harus membuat senjata ini. Nah, sekarang yang mengamalkan ayat Al-Anfal 60 itu Iran yang mengamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwwallah wa aduwwakum wa akharina min duni la ta'lamunahum wallahu ya'lamun wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaihim wa antum la tuzlamun. Buka pian surat Al-Anfal 60. Hendaklah kalian mempersiapkan apa saja untuk menghadapi mereka, berupa persenjataan, kuda-kuda perang. Sekarang nggak laku kuda-kuda itu, tank-tank juga nggak begitu berlaku. Rudal antar benua, rudal. Nah, bisa kita? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Yang penting ada dana, bisa. Kenapa? Kenapa dibuat? Saya kan luas Indonesia nih, saya harus jaga Indonesia ini, harus begitu. Itu seperti itu. Makanya waktu Habibie dulu kan beliau kan membuat ini yang namanya IPTN, pabrik pesawat terbang. Tapi dolar itu naik gitu. Nah, dengan ini di stop dulu, dolar bisa turun. Maka dia, padahal itu kesenangan beliau nama pesawat terbang itu. Ya,
Sementara di stop dulu, turunkan dolar itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu sedikit untuk pemanasan ya, pemanasan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Jadi Allah menciptakan ada benda padat, ada benda cair, ada benda. Allah menciptakan seluruh benda-benda ini, satu pun ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Silahkan pian itu mencari, coba pegang satu benda padat, mana yang tidak bermanfaat? Pasir, siapa mengatakan bermanfaat? Pasir, air bermanfaat, semen bermanfaat, besi bermanfaat. Gabungan air, besi, lalu semen, lalu kerikil, jadilah nih beton-beton ini semuanya bermanfaat. Tanah bermanfaat, semuanya pohon-pohonan, siapa mengatakan bermanfaat semua pohon? Coba pian lihat itu, tatkala membangun di sini ada tonjok-tonjok yang banyak itu, yang kecil-kecil, bermanfaat semua pohon itu. Binatang, siapa mengatakan enggak bermanfaat? Kalau sudah bermanfaat kan dia punya harga. Sapi sekarang berapa harganya? Lonjak kan tinggi sekali sapi, dicari sapi, kambing dan sebagainya. Bermanfaat. Ulun nggak berbicara masalah value dan bermanfaat, lebih lanjutannya sebenarnya ada ini. Seluruh yang bermanfaat pasti ada value-nya pada harganya. Nah, cuma ini sampai di sini dulu. Nah, sekarang kita lari ke haji dan kurban. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika memproses yang namanya ibadah kita ini. Sholatkah namanya? Pasti ada manfaatnya sholat ini, apalagi sehari 5 kali kita lakukan. Zikirkah namanya, infak, sedekah, zakat, ada manfaatnya. Tambah rukun kita dengan infak dan sedekah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Allah. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Seperti itu ya. Apa? Puasa, seluruh dokter bersepakat sangat bermanfaat yang namanya puasa, sangat bermanfaat. Pian yang puasa tadi kan puasa Senin, besok kita puasa ya, sama-sama kita puasa Arafah, puasa Arafah ya. Luar biasa itu, luar biasa. Nah, di samping kebugaran, kesegaran fisik kita, juga ada kita mendulang amal akhirat ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ibadah ini tidak percuma diperintahkan oleh Allah tanpa ada manfaat. Pasti ada manfaatnya, termasuk haji dan kurban. Haji dan kurban. Nah, coba kita lihat sekarang apa saja manfaatnya. Ini ulun kasih tema itu mendulang ya, atau menguak hikmah haji dan kurban. Bisa kita katakan ini inputnya, ini prosesnya, ini luarnya. Apa luarnya korban dan haji itu ya? Apa targetnya, apa goalnya itu ya? Kita kadang-kadang ngerjakan, kita nggak tahu manfaatnya, maka kurang bersemangat jadinya kita. Ketika kita tahu manfaatnya, kita bersemangat. Pak, ikut saya kemana? Ke Kalimantan Tengah. Apa? Ada nanti setiap bulan pian akan mendapatkan 10 juta. Oh, semangat kita, semangat. Tapi kemana? Ke Kalimantan Tengah. Ada apa? Ya sudah, main-main aja. Nggak ada semangat kita. Tapi kalau ada tujuan di sana, maka semangat kita. Demikian juga ibadah. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tidak ada satupun, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Kita lihat haji dan korban. Yang pertama yang harus kita raih, setiap ibadah, lebih-lebih haji dan korban ini, canangkan format diri kita masing-masing untuk meraih yang namanya mahabbah Allah. Apa mahabbah Allah? Kecintaan Allah, keridaan Allah. Allah senang kepada kita, Allah cinta kepada kita, keridaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Surat Bayyinah itu. Lalu yang nomor 2 dalam surah Al-Imran kita dapatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti cara-cara Rasulullah beribadah. Jangan membuat sesuatu di luar cara Rasulullah. Lebih-lebih namanya ibadah mahdhah. Ada tandingannya sholat itu, yaitu dia sholat terus nggak kenal waktu. Itu salah. Sholat ikuti cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini juga haji dan korban. Maka Allah akan jatuh cinta kepada kita. Bukan saja Allah mencintai kita, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu Allah mengatakan, Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, itu yang harus kita forma diri kita menggapai mardhatillah. Nah, kalau ini tujuan kita, setiap berbuat kita, entah kita jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, kalau ini kenapa mau jadi? Saya mencari mardhatillah. Enak jadinya. Pasti kita kerjakan itu untuk rakyat yang banyak, bukan untuk diri kita. Kalau ada pemimpin untuk dirinya, untuk perusahaannya, membesarkan perusahaannya, untuk grupnya, untuk partainya, itu berarti enggak mardhatillah. Lil nafsi, untuk dirinya, lil keluarga, lil grupnya, lil partainya, itu seperti itu. Tapi kalau lillah, karena Allah, insya Allah dia berjuang untuk bangsa dan rakyat banyak ini. Itu. Walaupun enggak sampai 5 tahun, hanya 4 tahun, 2 tahun cukup. Habibie itu kan enggak sampai 2 tahun itu. Tapi harum namanya. Sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab. Hanya 3 tahun dia berkuasa, tapi namanya harum sampai sekarang itu. Ada yang 10 tahun enggak harum. Kebalikan dari harum itu apa ngarannya itu? Bau, ya, harum. Hadirin rahimakumullah. Lebih baik kita berkuasa setahun 2 tahun tapi bagus hasilnya untuk rakyat daripada bertahun-tahun ya, menyusahkan rakyat. Dan pemimpin yang menyusahkan rakyat, menzalimi rakyat, maka masya Allah sangat tersiksa nanti di hadapan Allah. Nggak mau melihat dia, Allah nggak mau bicara sama dia. Itu yang pemimpin yang tunduk begini nanti. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' illa yusmin wa la yughni min ju'. Jutaan muka pada saat dibangkitkan di padang mahsyar itu runduk gini. Udah gini aja deh. Runduk. Dia sudah tahu dah apa yang terjadi pada dirinya. Nah, Al-Quran sudah menginformasikan nanti dibangkitkan oleh Allah. Pemimpin jahat itu enggak jadi tanah, enggak. Hitler enggak jadi tanah, Fir'aun enggak jadi tanah. Malah sekarang ada tuh badannya tuh di Mesir itu, Fir'aun diabadikan oleh Allah. Mao Zedong enggak jadi tanah. Ya. Soekarno enggak jadi tanah, Soeharto enggak jadi tanah. Ya. Gus Dur enggak jadi tanah, Habibie enggak jadi tanah. Habis itu siapa nyusul? Megawati nyusul, Jokowi pasti nyusul pasti. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Saya ini pasti kalian mati. Orang baik saja itu kan meninggal. Adam meninggal, Nuh meninggal, Ibrahim itu kan kekasih Allah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang terbaik juga meninggal. Apalagi kita ini. Tapi meninggal nggak jadi tanah. Kalau seandainya benar-benar meninggal jadi tanah, yang paling pesta pora itu para preman lah, para pencoleng, pembegal, itu yang. Tapi kan Allah mengatakan yang menciptakan jagat raya dan menciptakan kita semuanya, Allah menyatakan tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah itu aku bangkitkan kalian. Nah, di sanalah nanti kita bertaruh mana hakim yang benar, mana jaksa yang benar, mana polisi yang benar. Kelihatan di sana itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai kadang-kadang di pengadilan tuh yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena ada sogokan-sogokan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksub. Boleh pian-pian yang lain yang tidak percaya dari akhirat, tapi Allah yang mengatakan akan dibangkitkan manusia ini. Hadirin rahimakumullah. Itu. Nah, makanya yang pertama kita canangkan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah, baik ibadah muamalah, kalau mencari ridha Allah jadi ringan hidup ini, enak hidup ini. Kenapa pian subuh-subuh berangkat? Kenapa pian subuh-subuh sudah jualan ke pasar? Saya ingin mendapat mahabbah Allah. Enak. Ibu-ibu kenapa subuh-subuh sudah masakan suami, mengantarkan anak? Saya ingin mendapatkan mahabbah Allah. Enak gitu. Kalau karena Allah itu. Yang nomor dua, apa yang harus kita ambil dari haji dan korban ini? Ada aspek dakwah di sana. Ada aspek dakwah di haji dan korban. Di mana aspek dakwahnya haji ini? Ya. Luar biasa yang namanya haji ini. Tidak sedikit yang masuk Islam ketika melihat orang yang berangkat haji ini. Ya. Ada aspek dakwahnya di sana. Ya. Lebih-lebih yang namanya korban. Makanya tak kalah korban, pengorban itu dikasih 3 kilo atau 2 kilo atau 5 kilo. Lalu ada yang dapat 3 kilo, lalu dikasih lagi 10 bungkus. Terus dianjurkan pian memberi orang-orang miskin sekitar rumah pian atau kenal-kenalan pian. Ketika kita memberikan tukang beca, kita berikan yang namanya orang-orang di pasar yang ini. Jangan ini Bu dari Masjid Mujahidin, ini Bu Mujahidin, ini Bu. Jangan begitu. Ini Bu dari Masjid Mujahidin, tapi usahakan pian besok subuh sholatnya di masjid. Itu dakwah itu. Kok sekedar kasih nggak ada nilai dakwahnya. Oke, disimpan. Enggak disimpan sudah. Tapi kalau sampean berdakwah, usahakan kena ulun akan ngasih lagi 5 bungkus, tapi subuh, zuhur, maghrib sampean datang ke Masjid Mujahidin lah. Nah, gitu. Itu ada unsur dakwah. Di Malang itu ada masjid pian, masjid. Hanya berapa, tidak terlalu penuh masjid itu. Tapi begitu masuk bulan Zulhijjah, potong korban kayak gini, yang datang tuh 200 jadi panitia. 200 jadi panitia. Di sana lalu ada unsur dakwah. Pian yang datang jadi panitia ini saya tambahi 5 bungkus. Tapi subuh besok wajib sampean datang sholat berjamaah. Itu ada nilai dakwahnya. Ada nilai dakwah. Jadi pian yang ditugasi untuk ngasih-ngasih itu tambahi sedikit lah, tambahi sedikit. Ada lewat lisan kita nih berdakwah itu, ya, pian ke masjid. Jadi itu ada unsur dakwahnya. Lalu yang berikutnya ialah masih di 2B itu ialah dengan haji dan korban ini ada aspek syiar. Syiar itu kalau pian kuliah di fakultas ekonomi, ada manajemen, akuntansi dan sebagainya, itu ada mata kuliah yang namanya marketing, promosi. Apa enggak ria. Kalau pian sekarang mau jualan cuma diam, siapa yang akan nukar? Enggak ada akan membeli. Makanya kan dipromosikan lewat TV, dipromosikan lewat radio, dipromosikan lewat itu. Kalau tidak ada yang kenal, siapa yang ngambil? Mau balik juga nggak ada yang dikenal, siapa yang ngambil dia? Ya. Nah, ada unsur syiar. Syiar itu promosi. Dengan haji dan korbannya kita mempromosikan Islam. Ini loh Islam itu. Ini loh Islam itu. Ini loh Islam itu. Jadi orang-orang ngelihat orang Hindu, Bali, hebat setiap tahun motong korban. Dan korban ini bukan untuk dirinya, diserahkan kepada orang-orang banyak juga. Itu syiar. Apalagi yang namanya haji, masya Allah syiarnya.
kan mendunia. Begitu dibuka YouTube, coba lihat itu. Sekarang sedang berkumpul di seluruh dunia, seluruh bangsa, 360 bangsa negara itu berkumpul di tanah suci. Insya Allah besok semuanya ada di satu tempat yang namanya Padang Arafah. Itu miniatur Padang Mahsyar, Pak. Semuanya putih, jenderal pakaiannya putih, kopral pakaiannya putih, raja pakaiannya putih, rakyat jelata pakaian putih, yang kaya pakaian putih, yang miskin pakaian putih, yang sehat pakaiannya putih, yang sakit pakaiannya putih. Coba, semuanya sama, semuanya sama, semua sama. Enggak, saya kena jenderal harus pakai loreng-loreng, nggak boleh, nggak boleh, semuanya harus putih. Dan itu pakaian ihram. Ya. Semua seperti ini. Nah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aturan-aturan raja, aturan kepala desa, aturan camat sudah dilanggar sudah dari dulu sampai sekarang. Kurang lebih jumlahnya kalau sekarang mungkin antara 6-7 juta. Coba pengen lihat itu. Oh, luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Menggaung gitu loh, menggaung seperti itu. Nah, kita kan takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Hadirin syiar. Seluruh dunia ngelihat dan seluruh bangsa pasti ada wakilnya di sini. Pian nggak percaya, terbang sekarang ini. Ulun sumbang, tapi nggak banyak-banyak. Terbang. Ada kecil-kecil, bundar-bundar sedikit putih, mata sipit. Oh, Korea ini. Ada bundar-bundar sedikit. Oh, ini Jepang. Ada putih-putih, tinggi-tinggi sedikit. Oh, ini Cina. Semuanya ada. Yang 5 negara Buddha yang ada di Indochina itu Thailand, Burma, Kamboja, Laos, Vietnam, apalagi satu lagi itu. Ini pasti ada wakilnya di sana. India ada wakilnya. Malah India itu kalau sudah selesai haji itu dia enggak, kita kan sudah itu kan pulang kan. Dia enggak, dia mundur itu ada Ka'bah, dia mundur gini, mundur. Saking hatinya itu terpaut dengan yang namanya Ka'bah itu seperti itu. Ya, India, seluruh Indonesia ada yang tinggi besar pian ya. Kita kan kecil-kecil Indonesia ini. Sangat dikenal ini, sangat santun ini orang dari timur ini Indonesia. Pasti dipegang kepalanya juga ya diem, ditekan-tekan juga diem itu. Malah masuk ke roknya orang Nigeria juga bau gitu ya diem gitu loh. Ya, ada yang masuk itu, dia kan sujud ini sujud. Ini orang Nigeria dilangkai dan dilangkai ada orang sujud. Masuk roknya ini loh. Untung kalau ini nggak sah, seandainya ini tentara gitu, begitu ditonjok kan bisa rame itu loh. Itu coba begitu. Luar biasa. Nah, ini sedang terjadi sekarang. Tidak ada satu kejadian seperti ini luar biasa kecuali di haji ini, Pak. Syiar haji ini. Ini loh Islam itu. Ini loh Islam. Isyhadu bi anna muslimun. Tunjukkan saya adalah orang Islam. Bangga dengan Islam ini. Jangan merasa kecil hati dengan Islam. Ulun begini terus, nggak kaya-kaya. Pian ini kalau ngerti harganya di hadapan Allah nggak akan sedih hati itu. Ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ini kalau nggak tuntung ini kita lanjutkan tahun depan ya. Ya, soalnya jumlahnya 15 ini baru 2. Yang nomor 3, hikmah yang dapat kita ambil, kita kuat hikmah haji dan korban ini ialah apa namanya? Setuju tidak setuju, baik dokter dari ekonomi, baik pakar-pakar ekonomi, baik profesor, setuju tidak ini fakta, terbangun ekonomi umat dengan haji dan kurban ini. Ayo. Yang dari Kalimantan Selatan berapa? Pian tahu berapa jumlahnya? Berapa ribu? Oke, tidak tahu sudah. Sekarang seluruh Indonesia dari negara-negara yang ada ini kan yang paling banyak kan masih Indonesia nomor 1. 270 sekitar 250.000 sampai 270.000 kan. Itu berapa kali penerbangan, Pak? Berapa kloter itu, Pak? Dulu urun 166 kloter itu. 66 kloter atau 160 kloter itu waktu 2003 itu. Coba banyak betul.
Enggak mampu Garuda, pesawatnya sedikit, enggak mampu setel, enggak mampu yang namanya Lion sedikit, maka pinjam pesawat yang lain, entah dari Australia, entah dari Jerman, entah dari mana, kan dipinjam, entah Saudi Arabia kan dipinjam itu berapa. Nah, dengan meminjam milik orang kafir pun juga mendapatkan keuntungan yang namanya ekonomi. Bukan orang Islam saja, orang-orang kafir juga dapat itu. Nah, seperti itu. Ini haji seperti itu. Luar biasa. Kalau pian sekarang ngambil S3, entah di ekonomi atau di mana, fakultas mana, teliti haji ini, pian dapat doktor dari haji ini. Diuji oleh 10 profesor, lulus cum laude, ngarannya ini doktor haji ini. Doktor haji itu. Saya diteliti itu, luar biasa nih. Apa yang diteliti? Peredaran uang tatkala haji ini. Enggak usah sampai dunia. Di Indonesia aja berapa beredar uang itu? Berapa beredar? Satu haji itu berapa ongkosnya? Tuh dikalikan ini. Belum lagi yang mendapatkan yang namanya keuntungan dari haji ini. Ini baju haji, ini baju, ini kopi haji, ini sebagai, itu kan dapat semuanya itu haji. Belum sepatunya, belum kainnya, belum ininya, lain sebagainya. Kan peralatan haji banyak, belum lagi koper. Itu yang di Jawa Timur, itu di Sidoarjo kan produk koper. Berapa didapatkan? Maka faktual mengatakan terbangun ekonomi umat dengan haji ini. Belum lagi pian sudah di sana beli kopiah putih, beli dilihat made in Cianjur, made in Indonesia itu, made in Cina yang kecil-kecil dan sebagainya. Makanya yang berangkat haji sekarang disiasati, timbang berat bawa oleh-oleh dari Saudi Arabia, lalu kasih temannya 1 juta, pian pergi ke Ampel di Surabaya atau di sini di mana, beli yang namanya ini kopiah putih, beli baju-baju yang murah-murah. Nanti begitu ulun datang dari haji, saya serahkan. Nanti begitu banyak yang silaturahmi, ini oleh-olehnya. Orang nggak akan tanya bahwa ini dibelinya di Pasar Turi atau di mana itu. Pasti ini dari Mekah ya, di Mekah. Luar biasa yang namanya haji ini. Semua mendapatkan keuntungan. Tidak saja umat Islam, tetapi juga orang-orang kafir itu mendapatkan. Kurban, terbangun ekonomi umat. Pernah pian tanya berapa kambing yang dipotong katakan di Banjarmasin aja. Ulun mendengar itu al-jihad itu 100 sapi. Di sini entah berapa sapi. Hitung seluruh masjid di Banjarmasin berapa sapi itu. Kalau di Kabupaten Banjar kemarin hitung-hitung sudah 140-an sapi itu di Kabupaten Banjarnya aja itu. Itu yang terdeteksi itu. Itu berapa harganya 160 sapi itu. Belum kambingnya. Nah, itu yang dapatkan keuntungan kan yang jual-jual sapi ini, yang sapi-sapi jual sapi ini dan sebagainya, udah dapat keuntungan. Nah, sekarang yang di pasar ada keuntungan? Enggak ada. Jual plastik kan sangat dibutuhkan. Naik sekarang harga plastik ini gara-gara dolar naik. Siapa bilang orang desa nggak bisa dolar? Ngerti dolar. Begitu dolar naik ya susah juga orang desa. Pak Prabowo mengatakan, orang desa kan nggak pakai dolar. Iya. Plastik itu naik harganya. Nah, plastik butuh untuk apa? Pian masukkan daging-daging kan di plastik. Berapa plastik itu? Belum lagi yang namanya bakul. Kan begitu nyembelih kan dimasukkan ke bakul dan sebagainya. Berapa itu coba? Bakul itu. Hadirin rahimakumullah. Bukan itu saja. Sekarang di Banjarmasin pian sudah isya ya. Ini baru nomor 3 ini. Ya sudah tahun depan nomor 4, 5, 6, 7, 8 tahun depan. Karena ulun masih ada insyaallah Idul Adha juga ada 2027 khutbah di sini tapi di Banjarbaru di insyaallah di halaman kantor gubernur.
Ini kita lanjutkan sedikit. Nah, orang-orang yang dapat daging sapi, daging kambing kan dapat panitia juga dapat, semuanya dapat. Apa dimakan mentah-mentah? Apa hanya digodok dengan campur garam sama dikasih gula? Kan enggak. Butuh yang namanya bumbu. Nah sekarang ada ibu-ibu yang cari sekarang baca masjid, habis sudah bumbu di pasar ya. Berapa dia dapatkan bumbu? Nah, kebetulan ulun baru hari ini ke Banjarmasin, kemarin 6 hari di Martapura. Cepet-cepet cari di Martapura, dapat bumbu ulun bawa nanti ke Malang bumbu itu. Coba bisa banyak satu truk, saya jual di Malang itu. Jadi ibu-ibu yang produk bumbu dapat juga ini yang namanya terbangun ekonomi umat dengan yang namanya korban dan ini. Hadirin rahimakumullah, memang ini kalau ada waktu sampai dengan 1 jam atau setengah jam lagi, nanti kita akan bahas seberapa Allah memberikan pahala kepada kita tatkala kita berkorban. Luar biasa besarnya itu ya. Tapi ini sudah Isya, insyaallah nanti kita ketemu dan ulang lagi hari Rabu pagi alun khutbah di belakang sini. Mudah-mudahan pian sehat semuanya ya, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ini yang belum punya uang untuk berkorban, cari tambahannya, jual jamnya, jual celananya, jual bajunya untuk beri korban 1 kambing. Karena pahalanya luar biasa. Maksud saya celana yang sudah nggak dipakai-pakai itu dirombeng untuk tambahan beli kambing itu maksud saya. Ya, beli kambing. Ya. Insyaallah luar biasa. Mari kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.